Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, like ya kak. Yuk gasken. Chu Xingyun, yang telah memasuki kondisi gelap bergegas melintasi langit malam seperti hantu dan hantu. Sekarang, sudah larut malam, tetapi di mana-mana di Holy Star City, Anda masih bisa melihat banyak master dan orang kuat. Mereka memeriksa formasi besar wali, atau mengubah formasi, begitu sibuk. Melihat adegan ini, senyum di wajah Chu Xingyun menjadi lebih dan lebih puas, kecepatan melonjak, dan langsung mencapai puncaknya. Di depannya, puncak gunung melonjak, bahkan di malam yang gelap Anda dapat merasakan suasana megah, dan setelah puncaknya ada gunung tak berujung, seperti binatang buas yang tiada taranya, diam-diam menjaga seluruh tempat suci. Kota berbintang. Ini adalah metode yang baik untuk menutupi mata dan telinga orang-orang dan menghalangi orang lain dengan mengatur gunung. Chu Xingyun mengeluarkan suara di mulutnya. Ketika kata terakhir jatuh, dia tiba-tiba menyapu tubuhnya dan datang ke tebing. Tetapi melihat dia memegang epi lubang hitam secara mendatar, ujung pedang bergerak maju, dengan lembut ke arah dinding gunung, dan berkata di mulutnya. Gravitasi. Selama mekar gravitasi, dengan epi lubang hitam sebagai pusat, kecemerlangan cerah mekar, seperti gelombang air, dengan cepat menyebarkan seluruh puncak, dan area penyebaran adalah lapisan cahaya yang tidak jelas. Terlihat dengan sungguh-sungguh, pola cahaya ini sebenarnya adalah pola padat di sini, dan bahkan seluruh puncaknya, semua terkondensasi dari pola, adalah gunung susunan roh. Tersebar. Chu Xingyun mengucapkan kata lain. Bersamaan, pola di dinding gunung mulai menjauh, saluran gelap muncul di depan Chu Xingyun, membungkus seluruh tubuhnya dan mengisap ke saluran. Itu juga pada saat ini bahwa saluran gelap menghilang, dan kecemerlangan menyilaukan yang menyelimuti seluruh gunung formasi roh menghilang dan kembali ke ketenangan, tanpa menyebabkan gelombang sedikit pun. Ketika Chu Xingyun membuka matanya, dia mendapati dirinya berdiri di ruang independen. Ruangan itu tidak besar dan sekitarnya gelap, tetapi di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kuno berlantai 7 yang luas dan megah. Chu Xingyun berjalan langsung di depan bangunan kuno, yang di atasnya digantung sebuah plakat di sisi bangunan, yang ditulis dengan 4 karakter. Xingchen Treasure. Akhirnya di sini. Chu Xingyun terkekeh, dan di kehidupan terakhir, dia tahu dengan jelas bahwa rumah harta bintang adalah warisan milenium dari sekte bintang kuno, tersembunyi di gunung susunan roh, dan itu adalah inti dari susunan perlindungan besar. Tidak seorang pun harus dekat sesuka hati. Jika biasanya di pegunungan Arai Roh, akan ada penjaga utama yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Chu Xingyun tahu susunan kuno Wansing, dan dapat membongkar susunan mata sesuka hati, sulit untuk memasuki tempat ini, apalagi masuk dengan tenang. Pada saat ini, Xingchen Guzong, karena gulungan hitam, benar-benar terperosok dalam kekacauan. Semua master sibuk memverifikasi masalah ini, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kelalaian. Chu Xingyun menangkap kehilafan ini. Mengambil kembali pemikiran lain-lain di dalam hatinya, Chu Xingyun melangkah keluar dan memasuki rumah harta bintang. Lantai pertama rumah harta berisi banyak makhluk abadi. Karena warisan nenek moyang kuno bintang-bintang berasal dari gerbang langit bintang-bintang, di gurun utara, leluhur ini telah ada untuk waktu yang lama, dan waktu untuk mengumpulkan sumber daya juga paling lama. Begitu dia melangkah ke lantai pertama, mata Chu Xingyun bergetar, matanya melihat ke depan, dan lemari kayu ditempatkan dengan rapi, yang di atasnya tertulis efek obat dan efek samping dari berbagai obat-obatan. Tunggu semuanya. Luo Gudan, Qiongsheng Gudan, Linglong Sansuandan. Satu demi satu, nama-nama aneh, dimuntahkan dari mulut Chu Xingyun, dia melihat makhluk abadi yang besar ini, ekspresinya terus berubah. Chu Xingyun tahu semua eliksir ini, tetapi mereka hanya terlihat dalam buku-buku kuno. Mereka semua eliksir kuno yang telah lama menghilang. Ini layak untuk warisan gerbang peri bintang, bahkan jika hanya sebagian dari bulu yang diwariskan, latar belakangnya sangat kaya. Chu Xingyun berkata dengan aneh, lengannya terangkat, dan hantu samar batu reinkarnasi segera muncul di atas kepalanya. Daya tarik yang mengerikan, meledak dari hantu, seperti penyeberangan badai, semua obat-obatan dan obat-obatan yang dilewati disapu masuk, dan tidak ada yang tersisa. Melihat ruang kosong, Chu Xingyun menyeringai. Dia ingin tahu,
Jika orang-orang dari bintang kuno bintang-bintang bisa melihat situasi ini, apa yang akan mereka rasakan dalam hati mereka dan bagaimana mereka akan mengekspresikan ekspresi mereka. Setelah film terdengar, Chu Xingyun meninggalkan lantai pertama dan berlari menuju lantai 2. Harta karun bintang dibagi menjadi 7 lapisan secara total, setiap lapisan berisi konten yang berbeda, baik obat mujarab, material spiritual, atau pisau senjata. Chu Xingyun juga telah memasuki tanah pavilion Wanjian, tetapi dibandingkan dengan rumah harta bintang-bintang, jaraknya masih tidak kecil, apakah itu jumlah atau kelangkaannya, itu harus lebih baik daripada beberapa kali. Dalam hal ini, Chu Xingyun tidak sia-sia, dan isap yang mengerikan memuntahkan dari seluruh tubuhnya, menutupi sumber daya budidaya itu, dan tidak meninggalkan apapun di batu reinkarnasi. Sekitar setengah jam kemudian, lantai ke-6 Star Treasury juga dikikis sepenuhnya oleh Chu Xingyun. Aku melihatnya berdiri di tengah, matanya rendah, dan dia memindai sumber daya budidaya di batu reinkarnasi. Jumlah sumber daya budidaya ini terlalu besar, seperti bukit kecil, ditumpuk di sana, jumlahnya sudah lebih dari 1 juta, sangat sulit untuk dihitung. Ada semua jenis bahan, dan jumlahnya tidak sedikit. Itu harus memenuhi selera lubang hitam. Chu Xingyun menatap batu reinkarnasi dan tiba-tiba mengucapkan suara aneh di mulutnya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasukkan batu reinkarnasi ke tubuhnya, tersenyum puas, dan menginjakan kaki di lantai 7. Bergemuruh. Setelah memasuki lantai 7, Chu Xingyun mendengar suara menderu. Dia melihat ke depan, tapi dia melihat tempat di mana dia saat ini, bukan rumah harta tapi langit berbintang yang luas dan luas. Ini sebenarnya adalah ruang yang independen. Chu Xingyun sedikit terkejut. Lantai ke-7 dari Star Treasury sebenarnya adalah ruang yang independen, dan cahaya bintang yang berkedip di kekosongan itu dikondensasi oleh sejumlah besar kekuatan spiritual, menyebar ke seluruh keseluruhan. Ruang sangat besar. Chu Xingyun menatap langit berbintang, dan matanya terus bergerak. Tiba-tiba, tatapan cahaya bintang yang ekstrim melirik ke depan matanya, dan hati Chu Xingyun sangat menginspirasi, dan dia segera menatap ke bawah pada cahaya bintang, tetapi melihat tidak jauh di depannya, dan menggantungkan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Halo, ini aneh. Chu Xingyun menyipitkan matanya sedikit, pedang lubang hitam bergoyang, dan pedang hitam aun menyapu. Setelah menyentuh lingkaran besar ini, kecemerlangan yang mempesona ditelan dan secara bertahap terungkap sungguh. Itu adalah platform yang tinggi, seluruh tubuh ditempa dari batu giok putih. Di bagian atas platform yang tinggi, ada tanah giok putih yang datar, di mana cahaya bintang ditangguhkan, seperti cahaya bintang, berdiri di sekeliling, menerangi seluruh langit berbintang. Jika Anda melihat masa lalu pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam bintang-bintang, ada satu set baju besi, tubuh baju besi, di seluruh bintang dan kilatan cahaya, seolah-olah set baju besi ini adalah sumber cahaya bintang. Kekuatan bintang-bintang besar. Ketika melihat baju besi ini, wajah Chu Xingyun tampak langka dan takjub, berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Armor ini membentuk cahaya bintang, dan dapat terus menelan kekuatan bintang-bintang, itulah yang dikatakan air senior. Baju besi pola bintang. Pada hari-hari ketika Xianzu Xingzu berlatih, Sui Luoqiu berbagi banyak pengalaman kultivasi dan rahasia bintang kuno dari bintang-bintang. Untuk ini, Chu Xingyun sangat diingat dalam benaknya dan tidak lupa. Armor pola bintang adalah alat pertahanan unik dari bintang-bintang kuno. Untuk menempa baju besi ini, tidak hanya membutuhkan keahlian penempaan yang luar biasa, tetapi juga harus memahami cara arai roh, sebelum dapat memahat pola pada tubuh baju besi dan memadatkan arai bintang roh. Arai bintang roh ini adalah inti dari baju zirah pola bintang. Setelah didesak, sumber energi akan menyerap kekuatan bintang-bintang secara terus-menerus, sehingga berubah menjadi kekuatan murni dan bertahan melawan musuh. Susunan dan teknik ukiran Star Spirit Array adalah rahasia teratas dari sekte kuno bintang-bintang, dan orang luar sama sekali tidak dapat diketahui. Tanpa diduga, sekte kuno bintang-bintang telah benar-benar menerima warisan ini, dan tidak mengherankan bahwa ia dapat bertahan selama ribuan tahun. Dalam kontemplasi, tatapan Chu Xingyun bergerak, dan dia dengan hati-hati memeriksa baju besi pola bintang di depannya. Menurut Sui Luoqiu, kekuatan armor pola bintang ditentukan oleh jumlah susunan bintang roh, rangkaian bintang roh adalah pola dewa. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi pangkatnya.
Tidak ada banyak baju besi berbentuk bintang di depan mereka, ada 3.000 set, ada 3 susunan bintang roh pada setiap set baju besi berbentuk bintang, dengan kata lain, pangkatnya adalah senjata kerajaan berbutir 3. Saat memikirkan ini, Chu Xingyun sedikit terkejut. Perlu dicatat bahwa rumah harta strategis Pavilion Wanjian juga mengandung sejumlah besar harta, di antaranya ada 3.000 pedang senjata kerajaan. Di bawah desakan bersama, mereka dapat menyingkat formasi Wanjian, menerobos langit, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, pedang dari senjata kerajaan 3.000 bersenjata hanya senjata kerajaan bermotif. Dibandingkan dengan baju besi berbentuk bintang di depan kita, celahnya cukup besar. Sekte kuno bintang-bintang diwarisi dari gerbang langit bintang-bintang, dan itu adalah sekte tertua di Gurun Utara. Meskipun warisannya tidak sebagus 9 istana dingin, itu jauh lebih baik daripada pasukan lain. Armor pola bintang dapat dilihat. Chu Xingyun mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak bisa menahan cibiran, mengatakan. Sekarang tampaknya saya telah meremehkan kekuatan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, setelah para Xianmen itu benar-benar tidak dapat diremehkan. Nenek moyang kuno bintang-bintang dan 9 istana dingin keduanya diwarisi dari gerbang abadi bintang-bintang. Sui Luoqiu mengatakan bahwa warisan yang diterima oleh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang hanyalah bulu. Dibandingkan dengan warisan istana Jiuhan itu lebih tinggi dan lebih dalam, dan bahkan dia tidak dapat menilai secara akurat. Hanya selebritas kuno yang mewarisi bulu yang memiliki latar belakang dan kekuatan seperti itu. Maka kekuatan sejati istana Jiuhan harus lebih menakutkan dan tidak memudar. Banyak pikiran melayang di benak Chu Xingyun, terutama ketika dia memikirkan istana Jiuhan. Sihir dingin di dalam dirinya melonjak, matanya menyala merah, dan tubuhnya meledak menjadi napas yang mendominasi. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi sihir ini untuk berangsur-angsur menghilang. Mata Chu Xingyun kembali ke kegelapan, dan mulutnya sangat lega. Dia menenangkan pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke armor pola bintang lagi. Dia melihat ke depan dengan telapak tangannya, dan belum menyentuh armor pola bintang, cahaya bintang yang cerah mekar dan bergegas ke arahnya. Hah! Mata Chu Xingyun sedikit terkondensasi, pedang keluar, dan cahaya pedang hitam menelan cahaya bintang ini secara instan. Tetapi pada saat yang sama, ada cahaya bintang lain yang mekar, satu demi satu, tumpang tindih lagi dan lagi, menutupi langit berbintang, dan bergegas ke arahnya. Sebenarnya, Ling-Ling juga telah ditanam. Tampaknya kewaspadaan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang jauh lebih tinggi daripada Brahma. Chu Xingyun tertawa, pikirannya bergerak, dan segera puncak bintang muncul pada sosok kuno. Hantu besar. Pergi. Chu Xingyun memuntahkan kata-kata itu. Di peta kuno Wanxing, bintang-bintang berwarna yang mempesona meledak. Ketika mereka menyentuh ribuan bintang, keduanya tidak bertabrakan, tetapi bergabung satu sama lain. Ketika dua cahaya bintang benar-benar bergabung, peta kuno samar-samar muncul arai kuno Wanxing yang luas dan luas, larik kuno diputar dan berubah menjadi lingkaran cahaya, menutupi semua baju besi pola bintang. Pada saat yang sama, baju besi pola bintang itu juga berubah menjadi titik-titik cahaya, dan tidak lagi memancarkan cahaya bintang. Suara terus-menerus memecahkan langit terdengar, dan baju besi berbentuk bintang berubah menjadi titik cahaya, jatuh ke bintang-bintang kuno, cahaya bintang yang cerah dan indah juga terendam di dalamnya, dan langit berbintang besar, hanya sesaat berubah menjadi gelap, tidak ada lagi cahaya bintang. Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendukung sosok kuno Wanxing di telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan menyapu peta kuno-kuno kekuningan bintang-bintang. Pada saat ini, ada lebih banyak vitalitas. Ini layak menjadi senjata kerajaan yang sangat baik dekat dengan prajurit Godless, mengambil bintang-bintang seperti gambar, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan asal-usul bintang-bintang. Mata Chu Xingyun dengan warna puas, kekuatan armor pola bintang ini tidak lemah, dan beresonansi satu sama lain untuk mengambilnya secara paksa itu sangat sulit, sedikit ceroboh, dan bahkan dapat menyebabkan susunan roh bergetar. Untungnya, arai bintang roh ini berasal dari arai kuno Wanxing, dan arai kuno Wanxing berasal dari grafik kuno Wanxing. Dalam arti, ketiganya memiliki asal yang sama. Karena ini, Chu Xingyun menggunakan kekuatan Wanxing Ancient Figure untuk mengumpulkan baju besi bercorak bintang ini, dan prosesnya berjalan lancar.
Jika saya tidak memasuki Istana Dewa Abadi, saya tidak akan bisa mendapatkan peta kuno Wansing, dan saya tidak akan bisa menembus sekumpulan luas Wansing sekilas dan menerima 3.000 set baju besi berbentuk bintang. Mungkin, ini adalah pemeliharaan di langit. Memasang peta kuno Wansing, Chu Xingyun mendongak ke ruang gelap dan dalam, dan di matanya, ia menyapu Taji. Segera, senyum muncul di wajahnya, sosoknya melompat, dan dia meninggalkan rumah harta bintang. Sosok Chu Xingyun perlahan muncul di langit malam. Pada saat ini, Dongfang akan menjadi putih, dan masih ada banyak penguasa dan orang-orang kuat berkumpul di kota bintang suci. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya bintang yang redup, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di rumah harta bintang. Chu Xingyun berdiri tinggi di langit, matanya terkulai, dan dia menerima seluruh kota bintang suci. Pepatah lama mengatakan bahwa sebelum badai, dunia dan surga sering dalam ketenangan, dan tidak ada jejak kehancuran yang akan datang. Adegan saat ini pasti disebut ketenangan. Suara dingin perlahan-lahan keluar dari mulut Chu Xingyun, semakin dia melihat ke bawah, semakin dingin matanya, dan sedikit sihir sombong muncul darinya. Tiba-tiba, dia menyeringai sedikit, dan seluruh wajahnya menjadi sangat aneh sehingga dia berkata dalam sebuah kata. Tapi sejak saat ini, itu mewakili badai kehancuran, segera datang. Chu Xingyun berbalik dengan acuh tak acuh. Di belakangnya, gunung arai spiritual, yang tidak memiliki gerakan sama sekali, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang gemetar, dan kemudian, cahaya bintang yang mempesona dan menakutkan meletus dari pegunungan, menekan seluruh benda itu. Surga dan bumi. Cahaya bintang ini cukup untuk menggambarkannya dengan kegilaan, masing-masing sangat terang, menyebar, dan mengamuk terus-menerus. Momentumnya sangat mengejutkan sehingga seluruh kota bintang suci, dan bahkan seluruh daratan bergetar. Pada saat ini, kota bintang suci itu dalam panik. Ledakan mengerikan seperti itu segera menarik perhatian semua orang. Di kota, Liu Wentian, Gu Fanxing dan yang lainnya merasakan langit berbintang, wajah mereka berubah secara dramatis, dan mereka melihat ke atas. Tempat di mana cahaya bintang muncul tampaknya adalah arah rumah harta karun. Dengan bisikan, sosok semua orang bergerak, langsung menembus atap, dan sambil melihat pertempuran arai roh, hati mereka bergetar liar. Memanggil. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka semua berlari menuju pertempuran susunan roh. Ketika mereka tiba, gunung susunan roh yang menjulang ke awan memancarkan ribuan pola. Pusatnya, lorong terbuka lebar, dan bintang-bintang lurus harta karun terungkap. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berbeda, dan sebuah tanda yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati mereka. Mereka saling memandang, dan akhirnya, Liu Wentian dan Gu Fanxing berdiri lebih dulu, melangkah dengan lembut, dan berjalan menuju rumah harta bintang. Adapun sisa kerumunan, mereka semua mengikuti di belakang. Langkah mereka tidak menyenangkan. Dengan setiap langkah yang diambil, pikiran mereka berat, dan ruang itu sunyi. Tidak ada suara dan tidak ada yang berani berbicara. Ketika mereka sampai di pintu rumah harta karun, alis Gu Fanxing berkerut. Dia belum mengulurkan tangan, tetapi portal terbuka secara otomatis, mengungkapkan adegan kosong dan malu di dalam. Jantung semua orang bergetar, dan mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Mengambil bintang-bintang kuno sebagai pusatnya, sebuah teror yang dimiliki oleh orang kuat Nirvana meletus, dan semua orang diguncang secara beruntun. Kerumunan akhirnya stabil dan melihat dari dekat, tetapi mereka melihat bahwa wajah Gu Fanxing telah menjadi sangat ironi, dan dia pergi ke harta karun bintang tanpa kata. Tubuhnya dipenuhi amarah, kedinginan, dan bahkan niat membunuh yang mengerikan. Setiap kali dia menginjak lantai, nafas ini tebal, dan setiap orang muncul dengan lapisan pembunuhan. Tidak ada yang berani mendekat. Ketika Gu Fanxing naik ke lantai 7, napas horor yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang, seluruh kehampaan, dan tiba-tiba jatuh ke dalam kematian, bahkan suara detak jantung dapat didengar dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke Gunung Spirit Arai yang damai dan gemetar lagi, tapi kali ini, yang keluar secara spontan bukan lagi cahaya bintang, tetapi niat membunuh yang kejam. Didampingi oleh niat membunuh ini, ada juga raungan marah Gu Fanxing, menyebar di sekitar, menutupi seluruh kota bintang suci, sehingga semua prajurit di kota lumpuh di tanah, dan dahi terus-menerus bocor dengan rapat. Keringat. Orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya merasakan kemarahan ini dan turun dari kehampaan, seolah-olah ingin menghancurkan mereka, sangat mengerikan.
Setelah waktu yang lama, kemarahan ini akhirnya menghilang. Kerumunan melihat ke arah gunung formasi roh dan mulai berdiskusi satu sama lain. Pada saat yang sama, ada orang yang lebih kuat yang bergegas ke kota bintang suci dari kota-kota lain, dan ini kuat mereka semua adalah anggota keluarga dengan status tinggi. Kota bintang suci, Zhongfu. Tempat ini terletak di pusat kota bintang suci, itu adalah tempat tinggal para raja dari semua dinasti. Pada saat ini, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai atas dan bawah Zhongfu, gambar angka ini dengan cepat berlari menuju aula, dan ekspresi di wajah mereka sangat jelek dan tanpa vitalitas. Lebih dari 100 orang telah berkumpul di aula pertemuan. Ini lebih dari 100 orang, dari semua keluarga besar, memiliki posisi yang menentukan dan sangat sombong, tetapi mereka adalah kekuatan tempur terkuat dari bintang kuno bintang-bintang, tetapi pada saat ini, mereka semua berdiri, kepala menunduk, dan mereka tidak berani membuat suara sedikit pun. Di atas aula, Gu Fanxing sedang duduk di sana. Pada saat ini, dia tampak sedikit kesurupan, matanya apatis, wajahnya jelek, dan tubuhnya memancarkan teror dan kemarahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat seluruh ruang menjadi sunyi senyap. Bagaimana dengan penyelidikan rumah harta bintang? Pada saat ini, sebuah suara akhirnya terdengar. Liu Wentianlah yang menjadi pembicara. Saat dia berbicara, tatapannya langsung melihat pada sesepuh yang lebih tua berpakaian abu-abu, tubuh dari sesepuh agung kelabu menggigil pertama, dan kemudian buru-buru keluar, membungkuk. Setelah memeriksa, semua sumber daya budidaya di harta bintang, termasuk 3.000 seperangkat baju besi berbentuk bintang semua dicari, dan tidak ada yang tertinggal. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, Gu Fanxing, yang telah tidak bergerak untuk waktu yang lama, mendongak dengan tajam, yang membuat hati si tua kemeja abu-abu berkedut tiba-tiba. Melihat bahwa mantan itu diam, dia melanjutkan, tidak ada jejak yang ditemukan di seluruh harta karun bintang-bintang, dan tidak ada jejak kehancuran paksa oleh arai arwah utama. Menurut pendapat saya, pencuri harus sangat akrab dengan formasi penjaga hebat, dan bahkan dapat mengendalikan formasi hebat. Jika tidak, ia tidak akan pernah mencuri semua kultivasi tanpa menghancurkan formasi roh. Sumber daya. Dengan kata lain, pencuri itu ada di antara kamu dan aku. Seorang penatua berpakaian hitam berteriak-teriak, dan kerumunan yang hadir adalah eselon atas dari bintang kuno bintang-bintang, dan hanya mereka yang bisa menghubungi penjaga besar penjaga dan yang lainnya. Bahkan tempat di mana rumah harta bintang berada tidak diketahui. Ketika ada visi dalam harta karun, kita semua memeriksa formasi besar dan mempelajari gulungan hitam. Bagaimana mereka bisa mencuri secara rahasia? Selain itu, jika tidak ada kekuatan luar biasa, bahkan jika kita dapat menghindari berbagai formasi spiritual. Begitu kata-kata penatua hitam jatuh, suara Liu Guqiong berdering, dan dia langsung menyangkalnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, langsung menyapa mata semua orang, berhenti, dan kemudian berkata, "Kupikir orang yang mencuri adalah Brahman." Begitu kata-kata ini keluar, segera terdengar suara napas di aula. Kerumunan memandang Liu Guqiang, dan melihat wajah Liu Guqiang bermartabat dan berkata, "Dari gulungan hitam, kita bisa tahu bahwa Pavilion Wan Jian telah menguasai cacat dari Great Guardian Arai, dan sedang mempelajari metode cracking. Dengan kata lain, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui formasi Great Guardian dan berjalan di sekitar kota bintang suci. Sementara mengabaikan perlindungan besar dari Patriarchat dan menghindari semua detektif kami, dan pada saat yang kacau ini, orang-orang yang telah menggunakan waktu pencurian dengan sempurna dan memiliki cara yang begitu dalam, selain dengan sengaja meninggalkan kota suci, sebenarnya bersembunyi secara rahasia siapa lagi yang berada di luar Brahma." Kata-kata Liu Guqiong membuat banyak orang menganggukkan kepala. Jika sebelum munculnya gulungan hitam, mereka tidak akan pernah ragu bahwa Brahma tidak dirampok, tetapi gulungan hitam ini untuk membimbingnya dan menggabungkan semua petunjuk, satu-satunya orang yang mampu mencuri adalah Brahma. Vatikan tidak dirampok, dia adalah orang yang ambisius, dia telah diam-diam bertindak ingin menganeksasi bintang-bintang kuno, pencurian ini adalah skring, dirancang untuk membuat kita panik, sehingga, Anda dapat secara formal menerapkan rencana konspirasi. Sayangnya, kerumunan di Pavilion Wan Jian telah meninggalkan kota bintang suci pagi ini, kalau tidak kita masih bisa dihukum berat. Apa gunanya pertanyaan mendesak, musuh gelap, kami jelas, setiap langkah kami harus berada di bawah kendali pihak lain, dan karena Luo Yun memenangkan posisi teratas, samar-samar aku merasakan sesuatu yang salah.
Suara diskusi semakin keras dan rumit, semuanya menunjuk ke Fan Wuji dan Wanjian Pavilion, dan memastikan bahwa pencurian itu disebabkan oleh pihak lain. Liu Wentian tidak berpartisipasi dalam diskusi, dia berdiri ke samping dan menundukkan kepalanya dalam perenungan. Pada saat ini, dia mengangkat matanya dan bertanya kepada Gu Fanxing. Sovereign, apa pendapatmu tentang masalah ini? Mendengar kata-kata Liu Wentian, kerumunan segera berhenti berbicara dan menggerakkan mata mereka satu demi satu, menatap bintang penggemar kuno, tetapi melihat bintang penggemar kuno masih rendah dan seluruh wajah, mata, cahaya dingin berkedip tanpa henti. Dia mengatakan, rumah harta curian tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan bahwa itu dari tangan Vatikan, tetapi pada saat yang sama, tidak mungkin untuk membasuh tersangka Vatikan. Munculnya gulungan hitam, rumah harta curian, kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo yang aneh, semua ini terjadi di kota bintang suci, dan ujung tombak semuanya diarahkan ke Brahma. Jadi, apapun yang terjadi, kita dan Pavilion Wanjian harus istirahat. Pada titik ini, sebagai suzerain, aku memberi perintah kepada kalian semua di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, para elit keluarga besar akan secara rahasia berkumpul untuk berkumpul di Holy Star City dan berbaris. 3 hari kemudian, para prajurit mengirim Pavilion Wanjian. Oke kakak, lanjut lagi entar siang.